Sirna ilang kertaning bumi. Sejarah keruntuhan Majapahit yang sebenarnya. Majapahit empire terbesar yang pernah ada di Nusantara, yang mempunyai luas kekuasaan meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, dan Filipina akhirnya runtuh. Keruntuhannya ditandai dengan sengkalan ilang kertaning bumi yang dimuat dalam Serat Kanda. Di kemudian hari, sebaris kalimat dalam Serat Kanda ini dipenuhi konflik dan pertentangan dengan bukti dan fakta sejarah, sehingga kabar keruntuhan Majapahit menjadi kabur kembali. Candra sengkala ilang kertaning bumi, yang berarti keruntuhan Majapahit pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi, hadir bersama dengan sepaket cerita kepergian Prabu Brawijaya ke ujung timur Pulau Jawa, disusul Sunan Kalijaga, kemudian diislamkan di Blambangan. Pertanyaannya kemudian adalah, siapa yang di Gunung Lawu? Apa arti Candi Cetho dan Candi Sukuh? (1478 Masehi), arkeolog Hasan Jafar menyebut bukti-bukti sejarah memperlihatkan kerajaan ini masih ada sampai beberapa tahun kemudian. Thomas Stamford Raffles, salah satu yang mendukung pendapat keruntuhan Majapahit pada 1400 Saka, dalam The History of Java, dia menyebut Majapahit diruntuhkan Demak pada 1400 Saka, sirna ilang kertaning bumi, berdasarkan Serat Kanda di atas. Sejalan dengan Stamford Raffles, sejarawan Slamet Mulyana dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara menyatakan hal yang senada dengan Raffles. Majapahit runtuh pada tahun 1400 Saka atau 1478 akibat gempuran kerajaan Demak. Pendapatnya berdasarkan berita-berita tradisi dan resume laporan Residen Portman tentang naskah kronik Cina dari Kelenteng Sampokong, Semarang, dan Kelenteng Talang, Cirebon. Di luar itu, masalah ini juga memancing banyak pendapat lain. P.J. Vat, profesor geografi dan etnologi dari Belanda, berpendapat Majapahit runtuh sesudah 1410 Saka atau 1488 Masehi. Dalam Jawa Geographic Etnologi Historik, Vat menyebutkan beberapa permasalahan Majapahit akhir, khususnya mengenai Girindrawardhana. Di antaranya dia memakai sumber prasasti Girindrawardhana yang dikeluarkan pada tahun 1408 Saka atau 1486 Masehi. Pada tahun 1899, Raufer dalam Wanneer is Majapahit Gevelen juga secara panjang lebar mengupas masalah keruntuhan Majapahit. Dia berpendapat kerajaan itu runtuh antara 1516 dan 1521. Sementara itu, sejarawan Belanda N.J. Krom berpendapat Majapahit masih berdiri sampai tahun 1521 Masehi. Bahkan berdasarkan temuan prasasti tembaga dari daerah Malang, prasasti Pabanolan 1463 Saka atau 1541 Masehi, Krom berpendapat Majapahit masih ada pada tahun 1541 Masehi. Pada prasasti Pabanolan menyebutkan tempat penulisannya di sebuah tempat suci di Wilwatikta, Telas Sinurat Ri Sanhyan Batur Pajaran Ri Wilwatikta. Tentang ini, admin sepakat dengan pendapat Majapahit sudah bukanlah sebuah kerajaan sebesar seperti di masa Raja Hayam Wuruk. Mungkin dimaksud Wilwatikta oleh prasasti Pabanolan hanyalah suatu tempat yang merupakan bekas kerajaan Majapahit. Pendapat lain dari Profesor N.J. Krom menyatakan kerajaan Majapahit yang ibu kotanya di Trowulan runtuh pada tahun 1478 Masehi oleh serangan dari tentara Keling. Sebelum serangan itu, Majapahit pasca Hayam Wuruk
sudah nampak rapuh luar biasa akibat perang saudara terus-menerus. Dalam pendapatnya, Krum juga tak setuju keruntuhan Majapahit karena serangan koalisi daerah Islam pesisir yang dipimpin Demak. Menurutnya, Majapahit runtuh akibat serangan kerajaan Hindu lainnya, yaitu dari Kediri, dinasti Girindrawardhana. Dinasti ini kemudian meneruskan pemerintahan Majapahit sampai beberapa waktu lamanya. Pendapat lain mengemukakan Majapahit runtuh pada tahun 1468 Masehi ketika diserang oleh Batara Ing Dahanapura dengan bantuan raja-raja daerah pesisir. Batara Ring Dahanapura yang dimaksud tak lain adalah Dyah Wijaya Karana Girindrawardhana yang meninggal pada tahun 1396 Saka atau 1474 Masehi. Pada waktu itu Raja Majapahit Singawikramawardhana. Sementara itu Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya. Menurutnya Majapahit runtuh antara 1522 dan 1528. Pendapatnya berdasarkan keterangan penjelajah Italia yang menyebutkan adanya Majapahit pada tahun 1522. Sementara itu Hasan Jafar percaya kalau 1400 Saka lebih masuk akal jika ditafsirkan sebagai peristiwa perebutan tahta Majapahit oleh Girindrawardhana Dyah Ranawijaya terhadap Bhre-Kertabumi. Dalam penyerangan itu Bhre-Kertabumi gugur di Kedaton dan Ranawijaya sebagai pewaris sah berhasil menguasai kembali Majapahit. Menurut Hasan, selain prasasti Raja Girindrawardhana 1408 Saka, bukti lain menguatkan Majapahit masih lebih lama berdiri, yaitu pembangunan tempat keagamaan bercorak Hindu di lereng Gunung Penanggungan pada masa Ranawijaya antara 1408 sampai 1433 Saka atau 1486 sampai 1511 Masehi. Hasan Jafar juga menjelaskan antara 1518 dan 1521 terjadi pergeseran politik di Majapahit, yaitu beralihnya kekuasaan Majapahit ke tangan Adipati Unus yang memerintah di Demak. Hal itu berdasarkan pemberitaan Pigavetta pada tahun 1522 bahwa Pati Unus adalah Raja Majapahit yang sangat berkuasa ketika masih hidup. Sobat Gedigu, jangan kemana-mana, kita akan telisik lebih dalam lagi tentang penyebab keruntuhan Majapahit atau Wilpatikta setelah Anda menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Awal kemunduran Kerajaan Majapahit. Sepeninggal Mahapati Hamangkubumi Gajah Mada pada tahun 1364 Masehi dan menyusul kemudian Prabu Hayam Wuruk di tahun 1389, Majapahit didera konflik berkepanjangan. Perebutan tahta penuh darah. Salah satunya adalah Perang Paregreg yang menjadi perang paling merusak dalam sejarah Majapahit. Paregreg diartikan sebagai bertahap dan berkelanjutan dengan pemenang yang silih berganti antara timur dan barat. Kalau dirunut, akar permasalahan ini dimulai dari peristiwa Bubat. Urung menyunting Dyah Pitaloka Cita Resmi, Prabu Hayam Wuruk akhirnya menikah dengan Sri Sudewi yang bergelar Padukasori. Dalam hubungan kekerabatan, Padukasori terhitung masih sepupu Hayam Wuruk. Buah perkawinan Raja Dewi dengan Wijaya Rajasa Brewengker. Raja Dewi adalah adik kandung Tribuana Wijaya Tunggadewi, ibu Hayam Wuruk. Baik Raja Dewi maupun Tribuana, keduanya adalah sama-sama anak Gayatri, putri Kertanegara Raja terakhir Singasari, yang dipersunting Sanggrama Wijaya pendiri Majapahit. Dari perkawinan Hayam Wuruk dengan Padukasori, lahirlah Kusumawardhani. Sementara dari istri selir lahir anak laki-laki yang diberi nama Wirabumi.
Sepeninggal Hayam Wuruk, Kusumawardhani dan suaminya Wikramawardhana secara berdampingan memerintah Majapahit. Wikramawardhana dalam Pararaton disebut sebagai Brahyang Wisesa Aji Wikrama. Nama aslinya adalah Raden Gagak Sali, beribu Dyah Nertaja, adik Hayam Wuruk yang menjabat sebagai Bre Pajang. Sementara itu, selain diangkat sebagai anak oleh Raja Dewi, Wirabumi, putra dari selir Hayam Wuruk, juga dinikahkan dengan cucunya, anak Indu Dewi, bernama Nagarawardhani. Wirabumi juga ditunjuk mewarisi kedudukan Raja Dewi. Ketika Indu Dewi meninggal, jabatan Bre Lasem diserahkan pada putrinya, Nagarawardhani. Menjadi masalah karena saat bersamaan Wikramawardhana mengangkat Kusumawardhani sebagai Bre Lasem, sehingga terdapat dua penguasa di Lasem. Pararaton menyebut ada dua orang Bre Lasem, yakni Bre Lasem sang Alemu istri Bre Wirabumi dan Bre Lasem sang Ahayu istri Wikramawardhana. Ketika kelak kemudian akhirnya Nagarawardhani dan Kusumawardhani sama-sama meninggal pada tahun 1400, secara sepihak Wikramawardhana mengangkat menantunya sebagai Bre Lasem yang baru. Sengketa jabatan inilah yang belakangan memicu perang dingin antara Wikramawardhana dan Wirabumi yang berujung pertengkaran. Keduanya bahkan mulai tidak bertegur sapa sejak 1401 hingga meletus perang Paregreg. Perang Paregreg berlangsung dan berakhir pada tahun 1406. Wikramawardhana datang ke kerajaan timur untuk menjalankan misinya. Bre Tumapel yang merupakan putra dari Wikramawardhana memimpin penyerangan itu. Bre Wirabumi pun melarikan diri dengan perahu. Namun naas, ia akhirnya dibunuh oleh Bre Narapati atau Raden Gajah yang juga merupakan Ratu Anggabaya dari kerajaan Majapahit Barat. Bre Wirabumi kemudian diletakkan dalam sebuah candi bernama Girisapura yang ada di Lung. Perang berkepanjangan antar saudara ini menyebabkan banyak kerugian. Meskipun kerajaan timur dan barat akhirnya bersatu, banyak wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Majapahit melepaskan diri. Pada tahun 1405 Kalimantan Barat jatuh ke kerajaan Tiongkok. Tak hanya Kalimantan Barat, Malaka dan Palembang juga ikut melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Brunei yang dulunya merupakan daerah kekuasaan Majapahit pun ikut memerdekakan diri. Tak hanya menyebabkan semakin sempitnya wilayah kekuasaan Majapahit, 170 orang Tionghoa ikut menjadi korban. Kerajaan Tiongkok yang dibuat geram menjatuhkan denda pada Wikramawardhana. Ia diwajibkan membayar denda sebesar 60.000 tael. Namun hingga tahun 1408 ia hanya mampu membayar 10.000 tael. Dan dikabarkan karena belas kasihan dari Kaisar Yunglo akhirnya membebaskan denda tersebut. Perang Paregreg identik dengan tokoh Bre Wirabumi. Menurut Pararaton, ia adalah putra Hayam Wuruk dari selir, jadi anak angkat Bre Daha, istri Wijaya Rajasa, yaitu Raja Dewi. Bre Wirabumi kemudian menikah dengan Bre Lasem sang Alemu, putri Bre Pajang, adik Hayam Wuruk. Menurut Negara Kertagama, istri Bre Wirabumi adalah Nagarawardhani, putri Bre Lasem alias Indu Dewi. Indu Dewi adalah putri Raja Dewi dan Wijaya Rajasa. Bre Wirabumi lahir dari selir Hayam Wuruk menjadi anak angkat Raja Dewi dan kemudian dinikahkan dengan Nagarawardhani, cucu Raja Dewi. Pada zaman perkembangan kerajaan Islam di Jawa, kisah Paregreg dimunculkan dalam Serat Kanda, Serat Damarwulan, dan Serat Blambangan. Dikisahkan dalam Serat Kanda terjadi perang antara Ratu Kencana Wungu penguasa Majapahit di barat melalui Minak Jinggo penguasa Blambangan di timur. Minak Jinggo akhirnya mati di tangan Damarwulan, utusan yang dikirim Ratu Kencana Wungu. Setelah itu Damarwulan menikah dengan Kencana Wungu dan menjadi Raja Majapahit bergelar Prabu Mertawijaya. Dari perkawinan tersebut kemudian lahir Brawijaya yang menjadi raja terakhir Majapahit.
Setelah perang Parekrek, Wikramawardhana memboyong Bridaha putri Bre Wirabumi sebagai selir. Dari perkawinan itu lahir Suhita yang naik tahta tahun 1427 menggantikan Wikramawardhana. Pada pemerintahan Suhita inilah dilakukan balas dendam dengan cara menghukum mati Raden Gajah tahun 1433. Dyasuhita memerintah sampai dengan 1447. Tidak meninggalkan putra mahkota, Dyasuhita digantikan adik tirinya yakni Kertawijaya, anak Wikramawardhana dari istri selir. Slamet Mulyana dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara menyebut Kertawijaya adalah Raja Majapahit pertama yang bukan keturunan Sanggrama Wijaya. Silih berganti tahta Majapahit diduduki oleh berbagai raja dan beberapa keluarga sebelum kemudian jatuhnya oleh Demak. Sempat kosong selama 3 tahun, Girisawardhana Dyah Suryawikrama atau Hyang Purwawisesa naik tahta tahun 1456. Memerintah sampai tahun 1451, Kertawijaya kemudian digantikan Raja Sawardhana Sang Sinagara sampai ia mangkat tahun 1453. Sempat kosong selama 3 tahun, Girisawardhana Dyah Suryawikrama atau Hyang Purwawisesa naik tahta tahun 1456 dan memerintah sampai tahun 1466. Girisawardhana digantikan oleh Bre Pandan Salas yang identik dengan Dyah Suprabawa yang memerintah selama 2 tahun sebelum akhirnya meninggalkan keraton pada tahun 1468. Dalam prasasti Jiwu diketahui raja selanjutnya adalah Singawardhana yang memerintah di Majapahit tahun 1468 sampai dengan 1474. Sesudah Singawardhana, Majapahit diperintah oleh Bre Kertabumi. Dipastikan Kertabumi naik tahta dengan kudeta. Karena merasa anak Raja Sawardhana tentu lebih berhak atas tahta Majapahit dibanding pamannya Singawardhana. Nama Bre Kertabumi inilah yang diabadikan dalam sengkalan Ilang Kertaneng Bumi dan diyakini sebagai akhir kerajaan Majapahit. Benarkah? Mari kita periksa. Sengkala berasal dari kata Sakakala yang berarti tahun Saka. Sengkala yang diberi akhiran an didefinisikan sebagai angka tahun yang dilambangkan dengan kalimat, gambar, atau ornamen tertentu. Mengapa untuk menyebut angka tahun digunakan kalimat? Ini dimaksudkan agar para generasi penerus mudah mengingat peristiwa yang telah terjadi pada waktu lampau. Jadi sengkalan mempunyai 2 maksud, angka tahun dan peristiwa yang terjadi pada tahun itu. Keduanya identik. Karena tahun Saka menggunakan garis edar matahari sebagai referensi, maka disebut Surya Sengkala. Kalau tahun Jawa atau tahun Hijriah yang dipakai karena menggunakan peredaran bulan, maka disebut Candra Sengkala karena menggunakan garis edar bulan. Sengkalan menggunakan kalimat sebagai angka, maka kata-kata tertentu mempunyai watak wilangan. Angka 1 misalnya adalah benda yang jumlahnya hanya 1, benda yang berbentuk bulat dan manusia. Angka 2, benda yang jumlahnya ada 2, misalnya tangan, mata, dan telinga. Angka 3, api atau benda berapi. Angka 4, air dan kata-kata yang artinya membuat. Angka 5, angin, raksasa, dan panah. Angka 6, rasa, serangga, kata-kata yang artinya bergerak. Angka 7, pendeta, gunung, dan kuda. Angka 8, gajah, binatang melata, Brahmana. Angka 9, dewa, serta benda yang berlubang. Angka 0, hilang, tinggi, langit, kata-kata yang artinya tidak ada. Ketentuan lain dalam penggunaan sengkalan, kata terakhir di kalimat sengkalan menjadi angka urutan pertama, sedangkan kata pertama di dalam kalimat sengkalan menjadi angka urutan terakhir pada tahun sengkalan. Mari kita lihat sirna Ilang Kertaneng Bumi. Bila dilihat watak kata-kata dan watak bilangannya, maka sirna bernilai
hilang, berangka 0. Kertaning, 2 kata kerta dan ning, berarti dibuat, pekerjaan membuat, angkanya adalah 4. Bumi hanya ada 1, angkanya adalah 1. Maka surya sengkala sirna ilang kertaning bumi adalah 0041. Dan aturan sandi sengkalan, maka tahun yang dimaksud dengan sirna ilang kertaning bumi adalah 1400 Caka atau 1478 Masehi. Sengkalan sirna ilang kertaning bumi dimaksudkan pengarang babat Tanah Jawi untuk menggambarkan runtuhnya atau hilangnya kerajaan Majapahit pada tahun 1400 Caka atau 1478 Masehi. Ada yang menarik di dalam sengkalan ini. Kita lihat kertaning bumi. Kerta berarti dibuat atau dijadikan. Misalnya Jayakarta berarti dibuat jaya. Yogyakarta berarti dibuat sebaiknya, seyukyanya. Maka kertaning bumi bisa ditafsirkan dibuat oleh bumi. Kata ning dalam bahasa Kawi bisa mempunyai banyak arti sebagai kata depan atau kata pembuat kata kerja. Apakah dengan demikian sirna ilang kertaning bumi bisa diartikan hilang musnah dibuat oleh bumi? Dibuat bumi kita bisa menduganya sebagai bencana alam besar. Kalau dikaitkan dengan Pararaton, bencana itu adalah Pagunung Anyar alias erupsi Gunung Lumpur. Apakah bencana ini yang meluluh lantakkan Majapahit hingga tak berbekas, hingga pusat pemerintahannya berpindah ke Daha, sehingga surya sengkala ini tidak dimaksudkan untuk menunjuk keruntuhan Majapahit secara menyeluruh, melainkan bencana besar yang menyebabkan keruntuhan pusat kota pemerintahan Majapahit. Wallahu a'lam. Dan terbukti 1478 Majapahit masih eksis. Pada tahun 1513, Tom Paires dari Portugal mengunjungi Jawa dan Majapahit masih ada, berpusat di Daha. Dalam catatannya, nama Raja Majapahit saat itu adalah Batara Hojaya atau Batara Wijaya yang istananya terletak di Dayo. Ungkapan tersebut merupakan ejaan Portugis untuk Batara Wijaya yang bertahta di Daha. Nama Batara Wijaya yang dicatat Tom Paires sebagai Batara Hojaya adalah Batara Wijaya di tahun 1513, sama dengan Batara Prabu Dyah Ranawijaya yang mengeluarkan prasasti Petak dan Jiyu di tahun 1486. Tommy Paires menyebutkan bahwa Batara Hojaya adalah keturunan Batara Sinagara. Di dalam Pararaton disebutkan Sang Sinagara memiliki 4 anak, yaitu Bre Kahuripan, Bre Mataram, Bre Pamotan, dan Bre Kertabumi. Mereka berempat meninggalkan istana di tahun 1468 saat paman mereka yaitu Bre Pandan Salas alias Dyah Suraprabawa baru berkuasa 2 tahun. Para bujangga Jawa era Mataram Islam dalam babat Tanah Jawi menyebut raja terakhir Majapahit bernama Prabu Brawijaya, kemungkinan sama dengan Batara Wijaya yang dicatat oleh Tommy Paires. Gelar Bre Kertabumi terdapat dalam serat Pararaton, yaitu nama anak bungsu Sang Sinagara. Jika Bre Kertabumi dianggap sama dengan Prabu Brawijaya, itu berarti sama juga dengan Batara Prabu Dyah Ranawijaya yang berkuasa di Daha. Artinya Dyah Ranawijaya adalah anak bungsu Sang Sinagara. Anak-anak Sinagara juga tercatat dalam kakawin Banowo Sekar, yaitu Sri Naroto Ring Kahuripan, Sri Parameswaring Lasem, Sri Nerpati Pamotan, Sri Naroto Ring Mataram, dan Sri Nateng Kertabumi. Kakawin Benowo Sekar ditulis oleh Mpu Tanakung yang mengisahkan upacara serada untuk orang tua mereka. Jika Sang Sinagara meninggal tahun 1453, maka upacara tersebut tentunya dilaksanakan pada tahun 1465,
yaitu pada masa pemerintahan Bre Hyang Purwawisesa alias Dyah Suryawikrama sebelum Bre Pandan Salas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah terjadi kekosongan selama 3 tahun, Bre Wengker alias Girisawardana naik tahta dengan gelar Bra Hyang Purwawisesa. Saat itu anak-anak Sinagara dapat menerima, namun setelah Girisawardana wafat, Bre Pandan Salas alias naik tahta. Anak-anak Sinagara tidak terima dan mereka pergi meninggalkan istana. Kemudian memberontak pada kekuasaan Dyah Suraprabawa di Majapahit. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Sang Mungwing Jinggan yang dibantu Brahmaraja Ganggadara. Dyah Suraprabawa meninggal dalam istana. Setelah peristiwa tersebut, anak Sinagara yang bernama Bre Mataram alias Dyah Wijaya Kusuma menjadi raja yang bertahta di Keling, kemudian bergelar Bre Keling. Adapun status Majapahit menjadi sederajat dengan Jenggala dan Kediri, yaitu berada di bawah Keling. Kemudian Dyah Wijaya Kusuma wafat, jabatan Bre Keling digantikan Dyah Ranawijaya dan menyebut dirinya berkuasa atas Majapahit, Jenggala, dan Kediri. Tidak mudah sebenarnya mengurai benang kusut akhir Majapahit. Admin coba sampaikan beberapa teori yang berkembang. Antara lain, raja terakhir adalah Bre Kertabumi, ia dikalahkan oleh Raden Patah. Setelah itu Majapahit menjadi bawahan Kesultanan Demak. Teori ini muncul berdasarkan temuan kronik Cina dari kuil Sampokong, Semarang. Raja terakhir adalah Bre Kertabumi, ia dikalahkan oleh Girindrawardana Dyah Ranawijaya alias Batara Wijaya. Teori ini muncul berdasarkan penemuan prasasti peta yang mengisahkan pernah terjadi peperangan antara keluarga Girindrawardana melawan Majapahit. Berikutnya adalah raja terakhir adalah Bre Pandan Salas yang dikalahkan oleh anak-anak Sang Sinagara. Teori ini muncul karena para raton tidak menyebutkan secara jelas apakah Bre Kertabumi merupakan raja terakhir Majapahit atau bukan. Selain itu, kalimat sebelumnya juga terkesan ambigu, apakah yang meninggalkan istana pada tahun 1390 Saka atau 1468 Masehi adalah Bre Pandan Salas ataukah anak-anak Sang Sinagara. Teori yang menyebut Bre Pandan Salas sebagai raja terakhir mengatakan kalau pada tahun 1478 anak-anak Sang Sinagara kembali untuk menyerang Majapahit. Menurut teori ini, Bre Pandan Salas mati dibunuh oleh Bre Kertabumi dan saudara-saudaranya pada tahun 1478. Ditinjau dari serat Pararaton 1613 bahwa Raja Majapahit yang meninggal di istana pada tahun 1478 adalah Bre Pandan Salas, paman Bre Kertabumi dengan sengkalan berbunyi Sunya Nora Yuganeng Wong. Jadi yang meninggal pada tahun 1478 adalah Bre Pandan Salas alias Dyah Suraprabawa, bukan Bre Kertabumi atau Dyah Ranawijaya. Sehingga Dyah Ranawijaya diyakini adalah raja terakhir Majapahit. Namun menurut Tom Pires, saat itu Dyah Ranawijaya hanya sebagai raja simbol belaka karena yang berkuasa atas negara adalah Gusti Patih Amdura, ejaan Portugis untuk Gusti Patih Mahudara. Berita ini diperkuat oleh catatan Duarte Barbosa dari Italia yang menyebut pada tahun 1518 yang berkuasa atas Jawa pedalaman bernama Pate Udra. Kemudian setelah itu menurut naskah lokal Babat Sengkala, Majapahit yang ada di Daha ditaklukkan oleh Sultan Trenggono, putra Raden Patah pada tahun 1527. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah Wama jaro baina sohabi naskutu, seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.